kasih karuniamu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Tuhan, pimpin anak-Mu Tuhan, pimpin kami umat-Mu Bapa. Kami tidak sanggup dan tidak mampu untuk berjalan tanpa Engkau. Biarlah setiap keberadaan kami Engkau menyertai kami Tuhan. Kami hanya berharap kepadamu Tuhan. Engkau yang menguatkan kami, Engkau yang senantiasa menjadi penghibur kami. Haleluya. Jemaat-Mu Tuhan, Kau telawat, Kau tilik mereka semua. Puji Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita angkat pujian ini kembali bersama-sama. Haleluya. Bila Engkau tak besertaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku.
Puji Tuhan, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus memberikan kami pengertian untuk mengerti setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Hati kami siap di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan belajar pada hari ini tentang kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar di dalam Bilangan pasal 13 ayat yang pertama dan ayat yang kedua dan ayat yang ke-27. Kita akan baca bersama-sama. Bapak Ibu Jemaat Tuhan boleh membuka Alkitabnya. Bilangan 13 ayat 1, 2, dan 27. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul ke-12 pengintai. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang. Semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka." Ayat 27, mereka menceritakan kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri, kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya." Berbahagialah kita yang membaca, mendengar, terlebih lagi yang melakukan firman Tuhan. Di dalam pasal 13 ini kita sama-sama mengetahui bahwa bangsa Israel setelah mereka bermukim 2 tahun di Gunung Sinai, bangsa Israel bersiap-siap memasuki tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Allah. Di dalam Kejadian 17 ayat 8, tanah itu sudah dijanjikan lewat Abraham. Dan Tuhan berfirman kepada Musa untuk mengutus ke-12 pengintai untuk mengintai tanah Kanaan. Kalau Bapak Ibu membaca keseluruhan dari pasal 13 ini, hasil dari para pengintai, 12 pengintai ini menyimpulkan hal yang sama. Di ayat 27 dikatakan tanah yang dijanjikan Tuhan itu memang makmur, subur, berlimpah madu, berlimpah susu. Yang dapat kita menyimpulkan sama-sama pada hari ini bahwa ke-12 pengintai itu mendapati hal yang sama, tanah itu subur. Tetapi kita boleh melihat di sini, selanjutnya ada perbedaan pandangan, ada perbedaan pemikiran dari ke-12 ini. 10 pengintai ini berkata bahwa benar di sana tanahnya baik, tetapi ada orang-orang enak. Orang-orang enak adalah orang-orang raksasa yang berpenghuni di tanah Kanaan. Dan mereka itu jauh lebih kuat daripada kita bangsa Israel. Dan 10 pengintai ini menjadikan bangsa Israel sepertinya kecil di mata mereka. Tetapi Kaleb dan Yosua, mereka punya pandangan yang berbeda. Mereka punya nilai yang berbeda ketika mereka memandang tanah Kanaan. Mereka melihat bahwa tanah yang dijanjikan Tuhan itu akan kita dapati karena Tuhan sudah menjanjikan itu. Ketika 10 pengintai memberitahukan kepada bangsa Israel, kepada Musa, mereka melihat, mereka membandingkan bahwa mereka seperti belalang, mereka tampak kecil. Tetapi Yosua dan Kaleb melihat, mereka membandingkan raksasa-raksasa itu dengan Tuhan. Mereka berkata di Bilangan 14 ayat 9, "Tuhan menyertai kita. Jangan takut kepada mereka." Inilah perkataan-perkataan orang yang optimis memandang hidup. Inilah orang-orang yang memiliki pengharapan di dalam hidup. Mereka berkata benar bahwa ada raksasa-raksasa, tetapi kita dapat menaklukkannya karena Tuhan menyertai kita. Seberapa banyak kita, Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang bersikap seperti Yosua dan Kaleb? Apakah kita mampu memandang kehidupan ini, setiap permasalahan dengan sikap positif, dengan sikap optimis yang mempercayai janji-janji Tuhan, janji-janji penyertaan Tuhan? Atau kita bersikap seperti 10 pengintai yang menjadikan pandangan mereka di tanah Kanaan adalah tempat yang buruk, yang tidak bisa mereka tempati. Dan kita lihat bersama-sama bagaimana hasil dari 10 pengintai ini, ketika mereka berkata yang buruk, mereka punya pandangan yang pesimis, itu berdampak besar bagi bangsa Israel.
Kita dapat melihat mereka bangsa Israel berjalan selama 40 tahun berputar-putar di padang gurun. Karena apa? Hanya karena mendengar 10 pengintai ini. Oleh sebab itu kita boleh melatih pendengaran kita. Kita tidak bisa menyetop untuk memberhentikan setiap perkataan yang masuk, setiap perkataan yang kita dengar. Tetapi kita boleh saring itu. Kita boleh filter itu dalam hidup kita. Agar apa? Kehidupan kita tidak menjadi orang-orang yang pesimis, yang tidak berpengharapan. Orang yang optimis adalah orang yang berpengharapan. Kita akan belajar bersama-sama mengapa kita harus tetap optimis dalam menjalani hidup. Karena kita punya Tuhan yang tak perlu diragukan. Kekuatan kuasanya, Roma 8 ayat 31 bagian B. Jika Tuhan ada di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jika Tuhan yang bekerja, tidak ada perkara yang mustahil baginya. Sekalipun ada di tengah-tengah penderitaan, kalau kita berjalan bersama Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, maka kita akan melihat pemulihan yang dinyatakan atas hidup kita. 2 Korintus 5 ayat 7 berkata, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sadarilah Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan hari ini. Sadarilah iman itu dipandu oleh kepercayaan, bukan penglihatan. Iman digerakkan oleh percaya, bukan yang dilihat mata. Iman bukan melihat keadaan, tetapi percaya kepada Tuhan. Mata kita melihat itu virus. Iman kita berkata, Tuhan pasti urus. Mata kita melihat itu bencana besar, tapi iman kita berkata, Tuhan pasti punya rencana. Mata kita melihat ini wabah yang besar, yang tidak bisa terhentikan sepertinya menurut manusia. Tapi iman berkata, Tuhan tidak pernah berubah. Mata melihat ini musibah, iman berkata dalam Tuhan selalu ada anugerah. Amin. Jangan sampai kita masuk pada jebakan iblis yang membuat kita kehilangan pengharapan. Oleh sebab itu betapa pentingnya kita harus optimis sebagai anak-anak Tuhan. Pada masa-masa ini seharusnya anak-anak Tuhan berdiri tegap memberikan keyakinan kepada dunia bahwa ada harapan di dalam Tuhan, ada pertolongan di dalam Dia, ada jalan keluar di setiap masalah yang kita hadapi. Amin. Hidup ini tidak berhenti tatkala kita lelah atau ketika kita kalah, tetapi hidup ini berhenti saat kita kehilangan harapan. Sadarilah bahwa harapan adalah kekuatan di dalam kelemahan. Harapan adalah ketabahan yang membuat kita bertahan dalam kesukaran. Harapan adalah kegembiraan tatkala kita berduka. Harapan adalah keyakinan tatkala asa mulai menghilang. Oleh sebab itu kita harus memandang seperti Yosua dan Kaleb. Ada tantangan di depan. Ada masalah di depan yang akan kita hadapi. Tetapi Tuhan menyertai kita. Tuhan menjagai kita. Tuhan beserta dengan kita. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada hari ini. Kami belajar Tuhan bahwa kami adalah orang-orang yang berpengharapan. Karena kami berharap kepada Tuhan yang besar. Tuhan tolong setiap umat-Mu Tuhan. Kalau hari-hari ini keadaan ekonomi, bahkan apa yang kami dengar membuat kami lemah, tetapi iman kami tetap bangkit karena ada Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Berkati setiap jemaat Tuhan di tempat ini Tuhan. Apapun yang mereka lakukan, Tuhan buat berhasil. Tuhan lindungi dimanapun jemaat Tuhan berada. Baik yang sedang bekerja maupun yang ada di rumah. Tuhan cukupkan setiap yang kami butuhkan. Kami tahu di dalam Tuhan selalu ada harapan. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.